الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena hari ini kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan semua perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh pengikutnya. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati sekaligus kita doakan guru kita Mukarramah Ustaz Pak Nasir, guru kita Mukarramah Ustaz Fauzi, Bapak RT, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salatu wassalam fa in wajada ma'adzalika anni hadzal qasi fi nafsihi takabburan wa anafatan wastingkafan min mukhalatati ahli dha'fi wal maskanati minal muslimina fasuhqan lahu wa bu'dan wa maqtan minallah qad halla bihi mastawjaba minat tardi an babillahi wa yakunu bi jumlatil mutakabbirinal mutanazi'ina lillahi ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa in wajada, maka ketika ditemukan ma'adzalika, bersama hal itu yang tersebut, akni, apa maksudnya yang tersebut itu, hadal qasi, hati yang keras, fi nafsihi, di dalam dirinya, takabburan, sifat takabur, sombong, wa anafatan, dan sifat harga diri, wastingkafan, dan juga sifat congkak, istingkaf, memukhalatati ahli dha'fi, untuk bercampur bergaul dengan orang-orang yang lemah, wal maskanati, dan juga orang miskin, minal muslimina, dari kalangan umat Islam, fasuhqan, maka kebinasaan, lahu, baginya, wa bu'dan, dan jauh, wa maktan, dan juga kebencian atau dimurkai, minallahi ta'ala, dari Allah. Oke, kata Nabi, orang-orang kalau di dalam diri orang masih ada salah satu sifat takabur, sifat anfah. Anafatan itu harga diri itu begini ya Pak. Di dalam Nabi di dalam hadisnya pernah menjelaskan bahwa salasun muhlikah, ada 3 ciri manusia yang akan hancur, untuk kehancurannya. Di antaranya adalah yang pertama itu orang yang memang mempunyai sifat hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Kayak yang pertama, syuhun muta. Syuh, orang yang pelit, muta, yang ditaati. Artinya pelit kita pelihara aja gitu. Yang kedua, hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga itu injabul mar'i binafsi, dikagumi oleh seseorang binafsi, dengan dirinya. Jadi maunya itu orang menganggap kita tuh supaya dianggap hebat. Nah ini 3 ciri injabul nafsi itu intinya. Akhirnya dia akan hancur, akan jauh mendapatkan Allah, siksa dari Allah. Kayak yang pertama,
Ciri orang yang akan hancur itu syuhun muta. Ya, saya pernah jelaskan kalau nggak salah. Syuh itu artinya pelit. Kalimat pelit dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada al-bukhlu, bakhil. Ada asyuh, pelit. Nah, syuh ini lebih daripada pelit. Engkaunya pelit. Kalau bakhil masih biasa. Di mana letak perbedaannya? Kalau bakhil itu duit kita jangan sampai dimakan orang. Ya. Kalau asyuh ini parahan lagi. Bila perlu duit kita juga jangan dimakan oleh kita. Wah, ini lebih daripada ya. Contoh, saya pernah contohkan kalau nggak salah. Kalau kita makan di warung makan bertiga nih, ya. Selesai makan, lalu kita bayar buat sendiri doang. Temennya yang dua kagak dibayarin. Itu namanya pelit. Maunya apa? Maunya saya bayar yang memang saya makan dong. Ngapain yang dua, ya kan? Itu namanya bakhil. Nah, kalau syuh engkongnya bakhil nih, begitu selesai makan dia pura-pura lupa lah, diam aja, biarin teman kita yang bayarin. Jadi perut kita kenyang, duit kita utuh. Yang masuk ke dalam perut kita biarin dari kantor orang. Itu namanya syuh. Ya, jadi lebih parah daripada bakhil. Nah, ini ciri orang yang hancur tuh begitu tuh. Asyuhun muta, sifat syuh, sifat pelit yang ditaati. Betah banget sama pelit. Anaknya mau sekolah aja, bayaran dulu, ya kan? Bayaran dulu sekolah, kan gitu ya? Buat sekolah, buat pendidikan, buat anak, ya. Masa depan anak masih mikir-mikir juga. Itu kebangetan ya. Jadi kalau ada orang misalnya yang kaya, cukup segala macamnya, ya. Lalu kita tuh potongannya segala macamnya tuh makan aja mirip banget. Biarin dah. Udah asal garam aja misalnya ya. Pelit itu syuh namanya tuh. Buat istri kalau ada, buat anak kalau ada duit, udah kasih yang sehat. Ya kan? Mau ngapain aja sih? Mau dibawa pulang tuh duit. Ya? Itu show namanya. Tapi kalau pelit yang biasa, ya udah nggak boleh, apalagi yang show, ya. Jadi jangan ya. Selama kita ada, nah kita tidak boleh. Nah, karena kita pelit, asyuhun muta, baru nanti yang kedua itu diantaranya yang bisa merusak hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Apa sih hawa nafsu? Keinginan. Orang nih kalau memang kebutuhan, Allah tuh gak ciptakan manusia kurang. Walladzi yu'aghna wa akhna. Allah lah yang telah memberikan kekayaan wa akhna dan kecukupan. Jadi Allah itu pada dasarnya memberikan rezeki kepada manusia itu cukup, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang, nggak ada. Lalu kenapa orang masih ada yang ngutang juga? Kenapa itu? Maaf, orang yang ada yang misalnya ngutang buat makan, misalnya ngutang nih buat makan. Kenapa? Itu pasti dia membuat ulah, nurutin nafsu. Di antaranya apa? Banyak kredit. Padahal itu nggak butuh gitu. Kalau memang apa adanya aja ya udah nggak apa-apa. Kalau kita kan maksain. pengen beli ini kredit, ambil aja udah. Akhirnya gaji pokok bukannya buat istri dan anaknya, buat bayar. Ya buat makannya kagak ada, ngutang. Nah yang kayak begini nih yang bikin hancur. Iya gaya, betul gaya ya.
Jadi hawa nafsu keinginannya memang diperturutkan, gaya hidup, ya, jam aja, padahal kan waktu aja cuma berapa ya? Maunya tuh yang keren, yang harganya puluhan juta, ya, padahal 500-300 ribu. Waktu juga sama. Gak mungkin kalau kita jamnya mahal kita tambah disiplin sama aja, ya kan? HP, oh maunya yang sekarang yang model iPhone, kalau udah itu ketinggalan, ya kan? Gaya, jadi yang kita yang didahulukan gaya, bukan kecukupan, bukan kebutuhan. Insya Allah ini manusia kalau hanya memenuhi kebutuhan aja cukup semuanya. Karena kita ingin gaya sultan, gaya orang kaya, gak mau ngumpul sama orang-orang yang lemah, akhirnya hawa muttabah yang diikuti terus. Ujung-ujungnya apa? Kita serba kekurangan. Akhirnya apa? Supaya ada tambahan. Cari tambahnya dari mana? Jadi judi online, judol dah, ya kan? Lah sekarang judi mah dulu mah kita kalau mau judi nyari teman. Kita jadi teman-temannya kagak punya duit kagak jadi kita judi. Mau dari diri mau ngapain? Teman ada duit kita gak punya duit kagak jadi juga. Nah sekarang mah kagak bisa begitu. Di kamar cukup di kamar aja sendiri. Akhirnya maksa-maksain dah. Nyoba biar ada masukan dikit. Ya ujung-ujungnya itu kehabisan ketagihan nama judi online, ujung-ujungnya pinjam online. Ya pinjam dulu mah kita malu banget, mikir-mikir dah. Assalamualaikum datang maunya bingung ya kan, malu ya kan. Dulu mah begitu, pinjam itu kan malu. Datang, kalau dia ada, kalau kagak ada kan malu banget. Lah, sekarang mau meminjam gampang banget. Cukup foto aja KTP cetrek ya beberapa jam cair tuh. Pakai dapat judi online, bahaya. Kenapa? Diawali dari penyakit hawa muttabah. Hawa nafsu, kemauan-kemauan yang diperturutkan. Ya, itu bahaya tuh. Dua tuh. Jadi sifat pelik yang dipelihara, yang ditaati, lalu juga hawa nafsu yang diperturutkan. Baru yang ketiga, kenapa ada judi online, kenapa ada pinjam online kita lakukan itu? Karena yang ketiga gengsi, ijabul mar'i binafsi, karena supaya dianggap oleh orang lain bahwa kita itu keren. Ya, ketinggalan sekarang apa nih, hari masih Android aja dipegang, iPhone dong ya. Sekarang begitu gaya-gaya. Anak-anak sekolah kalah, HP-nya kalah semua karena gaya hidup. Nah, bahaya dikit ya. Mendingan kita nikmatin aja udah kerjaan yang ada yang halal kan gitu ya. Kalau nggak bisa bayar udah jangan ngutang. Ya, kecuali kita bisa bayar gaji 5 juta ya, utangnya tiap bulan cicilannya 5 juta lah, buat makan dari mana bro? Susah ya. Kalau gaji 10 juta maksimal banget boleh kita nyicil 2 juta, aman tuh hidup ya, aman tuh, gak apa-apa tuh. Separuhnya aja nggak aman. Gaji 10 juta buat cicilan tiap bulan 5 juta nggak aman, nggak aman. Karena itu penting ya, ini kita harus saling mengingatkan. Kenapa kita segan berkumpul dengan orang-orang yang lemah, lalu apa yang terjadi? Kebinasaan tinggal tunggu bom waktu ibaratnya. Ya, orang yang memperturutkan 3 sifat ini tinggal tunggu waktunya aja. Puyeng dah ya. Nah,
tinggal tunggu waktu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kan? Ya, macam-macam ya. Alhamdulillah, perceraian, ya. Ada lagi orang tua bakar anaknya, anak bakar orang tua. Itu yang terjadi. Macam-macam. Kenapa? Karena 3 sifat ini yang merusak, tinggal tunggu saja waktunya. Tapi kalau 3 ini kita hindari, sesuai dengan firman Allah, cukup kita, ya, cukup. Kita kalau kita lihat orang tua kita dulu, ya Allah, gaji pokoknya kagak ada, anak banyak, sekolah semua itu selesai sampai akhir. Aduh, hutan apa sih, hutan masih lagi bisa membiayai anak makan kenyang kita, sehat ya, nggak ada gaji pokok. Berkah. Nah, kita ada gaji ya, masih kurang juga. Bingung kadang-kadang ya, keberkahan. Sekali lagi, kenapa tadi ya, apalagi maaf nih ya, kadang-kadang perempuan membeli barang itu kadang-kadang bukan kebutuhan. Orang kalau nggak butuh, maaf, jangan dibeli. Ini kan alasannya apa? Diskon, mumpung diskon. Nyarinya diskon, padahal waktu di rumah numpuk aja kagak dipakai, pancing lagi. Ya Allah, ya. Oke, karena itu sekali lagi, sukon, kebinasaan, wabuk dan jauh dari Allah, wa maktan, yang mendapatkan kebencian dari Allah. Qad halla bihi mastajaba minat turdi, sungguh telah orang-orang seperti itu yang mengharuskan kita akan terusir an babillahi, dari pintu rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Sementara kita kan yang kita harapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa diundang, bisa kita ciptakan. Sebaliknya rahmat Allah juga bisa hilang dari rumah kita dengan berbagai macam sebab. Yang salah satunya adalah ada anjing, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Tuh, jauh dari rahmat Allah, nggak pernah baca Al-Quran. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, dia kalau masuk rumah nih, dia baca ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Apa dilakukan Nabi? Enggak. Supaya selamat. Jadi paling enggak di rumah bacakan Al-Quran, ya. Jangan sampai, coba dah beda. Maaf, kalau misalnya ada satu rumah setiap hari itu ketoprak segera lempar piring, lempar apa, berantem tiap hari berantem, itu pasti dah di rumah itu tidak ada rahmat Allah. Nggak tahu dah, apa dia kagak sholat, apa nggak pernah dibacakan Al-Quran. Maaf, karena saya pernah dengar sendiri gitu, ya. Saat main ke rumah teman, kita lagi enak ngobrol, itu nangis suderetan, pas saya tanya, lah itu ngapa sih orang? Biasa Ustaz, itu sebulan itu bisa 4 kali 3 kali. Berarti rumah itu tidak ada rahmat. Kalau ada rahmat Allah, aman, anteng, biar punya utang juga itu, yang penting dibayar gitu ya. Udah, jangan berani-berani utang, maksudnya utang itu online ya. Kalau mau selamat ya, ujung-ujungnya utang buat bayar utang ya, gali lubang tutup lubang ya. Oke, Qadahalla, jadi sekali lagi akan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua diantaranya ada anjing, itu juga jauh dari rahmat Allah. Terus banyak ya, kalau di kitab-kitab yang sering menjelaskan kebiasaan orang tua dulu ya, orang tua sering banget ya
nggak boleh kita itu sore-sore masih dalam keadaan nyapu. Itu nggak boleh. Itu menjauhkan diri dari rahmat Allah. Maksudnya harus disiplin ya. Terus membuang air sembarangan di depan pintu. Berdiri nyandar di pintu. Kan gitu ya. Sudah orang tua dulu begitu tuh. Berdiri ya. Ya logikanya emang gampang, orang mau keluar susah, apa yang diri di situ kan gitu ya. Tapi memang benar kata-kata orang tua dulu begitu tuh banyak. Terus kita nih kalau mau pakai apa kadang-kadang ngelap pakai pakaian, itu nggak boleh itu. Saking tanggungnya bisa pakai, nggak boleh. Termasuk kita nih kadang-kadang nih mentang-mentang baju bekas, terus ada misalnya air di ubin, mau dicuci ini, lah pakai itu, nggak boleh. Artinya memang harus sesuai tepat inilah. Anak dipukul pakai sapu, ada ya, itu nggak boleh ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang ke orang tua dulu begitu banyak, tapi pasti mengandung hikmah, pasti mengandung. Mereka mau nggak dari kita, memang bukan. Tapi itu ada baiknya. Maknanya apa? Itulah yang disebut dengan zalim, harus sesuai dengan apa namanya tempatnya. Apapun itu harus pada tempatnya. Ini kadang-kadang naruh apa aja sembarangan ya. Celana dalam mau cuci taruh di atas. Ya Allah, ya kan parah itu ya. Mana ada tamu? Yes, betul-betul, oke. Lanjut, wa yakunu min jumlatil mutakabbirina, dan dia nanti akan termasuk dari golongan orang-orang yang takabur tadi ya. Orang-orang yang mempunyai 3 sifat itu termasuk orang-orang yang takabur. Sebenarnya takabur itu apa sih? Dari kaburo. Kaburo artinya besar. Kaburo maqtan indallah, besarlah murka Allah. Kaburo ditambah tambahan takabbaro, ta dan sida. Takabbaro ya takabbaru, takabburon, takabbur. Kaburo besar, takabbaro merasa besar. Takabbur berarti merasa besar. Nah ini yang gak boleh sifat-sifatnya. Ditambah menyepelekan yang rendah, yang kecil-kecil. Dilakukan perilaku kita sifatnya begitu, nah itu pas takabur. Orang merasa aja gak boleh. Ya, merasa apa ya? Kayaknya di sini nggak ada deh yang paling kaya, ya. Kayaknya di sini nggak ada deh yang paling segala-galanya hebat, kuat. Kayaknya nggak ada deh. Itu merasa aja, itu sudah nggak boleh. Lalu dipraktekkan ke teman lu ini, hidup begitu aja pakai sugar songong, ya kan? Nah, dikecilin tuh, jadi lengkap namanya tuh takabur, ya. Takabur. Jadi tidak boleh. Kita itu harus menganggap kita itu bahwa sama, kita ini tidak punya apa-apa, udah sama. Jangan merasa, ya. Sebab kalau merasa itu nanti kita seenaknya ke orang lain. Kalau kita tidak merasa, insya Allah enggak. Tapi kalau kita merasa, ini biasanya seenaknya. Perilakunya, sikapnya, ngomongnya sama orang nggak pernah terkontrol. Kenapa? Kita merasa. Tapi kalau nggak merasa, insya Allah enggak. Ya, kita ngajar, kita menyibukkan ngajar, sama-sama belajar. Kan gitu ya. Tapi kalau yang merasa ini bahkan enggak, kan gua ngajar di sini, ya kan? Lu kagak tahu gua, ya kan? Ya kan? Nah itu yang nggak boleh. Dan bedanya tuh begitu. Orang-orang yang memang selama ini punya sifat bakhil tadi yang pelit, itu tiap hari memang malaikat mendoakan orang itu. Orang yang pelit, orang yang mau menginfakkan hartanya, turun 2 malaikat. Setiap kali kita infak,
maka turun malaikat dan malaikat berdoa kepada Allah. Ini malaikat yang berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang mengeluarkan infak, yang dermawan, yang memberikan sesuatu, suka menolong, berikan ganti. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, siapapun hambamu yang memang dia dermawan, memberikan sesuatu, suka membantu orang lain, tolong berikan ganti. Yang doa malaikat. Artinya apa? Orang yang semakin dermawan maka hartanya semakin bertambah. Lalu didoakan. Tuh ya. Nah sebaliknya orang yang tadi pelit tuh, yang bakhil tuh sama didoain juga. Tapi doanya beda bunyinya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang memang menahan hartanya itu kehancuran. Jadi orang yang tadi pelit banget tuh ya, duit kita di bank aja nggak pernah mau dikeluarin, simpen aja, itu nanti didoakan oleh malaikat, musikan talafakan hancur. Hancurnya bagaimana? Dengan cara Allah ngeluarin harta itu, dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kalau ada yang menginfakkan, kita keluarin dari kita. Lah ini Allah yang keluarin. Dengan cara apa? Ditipu orang. Wah, puluhan juta deh. Ketipu. Ya itu cara Allah itu. Lah selama ini ditentang, gak pernah mau keluar. Allah keluarkan dengan cara-cara kebakaran, hilang, dihipnotis di depan ATM, macam-macam dah. Ya. Tahu-tahu misalnya ditipu orang, tahu-tahu misalnya penyakit yang membutuhkan biaya puluhan juta, keluar aja duit. Itu cara Allah. Kenapa? Didoain sama malaikat. Nah, kalau kita sering menginfakkan hartanya, insya Allah itu akan tumbuh. Ya, namanya juga orang yang keluarkan harta kan zakat. Zakat artinya numu, numu artinya tumbuh 2,5%. Ya. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan ya, kalau kita punya harta sampai 86 gram, punya warung 86 gram, kalau kita hitung emas 24 karat 21 juta, ya berarti 86 juta asetnya ya. Setahun masih segitu, untuk itu bayar 2,5%. Itu gampang hitungnya ya. Kalau nggak hanya usaha, kontrakan juga sama. Oke ya, punya kontrakan 10, punya kontrakan sebulannya 1 juta. Hitung tuh dalam setahun berapa jumlahnya? Nyampe nggak 86 juta? Wah, nyampe 86 juta. Keluarkan 2,5%. Berapa 1 juta 2,5%? 25.000. 25? Lah kecil banget. 10 juta 25.000 kalikan 10 berarti 250 ya. 1 juta keluarin 250.000. Pajak sekarang 12%, ya kan? Allah. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam menjalankan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ila karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wa ulil ala khatim lima sabab nasiril haqqi bil haqqi ala hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadri azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata
syarrin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.